يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله الرحمن الرحيم. أنت شمس. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ibu-ibu arisan Masjid Rahmah sudah banyak hadir untuk meluangkan waktunya sekalian mendengarkan ceramah dari Ustaz yang kebetulan juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali siang menjelang sore ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Allah masih berikan kita umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan kita istiqomah. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih banyak dan lebih selalu istiqomah dalam menjalankan kegiatan baik kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Ketua beserta pengurus, ini majelis taklim. Arisan. Mudah-mudahan menjadi majelis taklim lagi. Arisan Masjid Rahmah Kampung Tanjuang yang hadir, rahimakumullah, ibu-ibu sekalian. Jadi supaya awak lebih besar gaungnya, di samping kita arisan juga kita ikat dengan kegiatan majelis taklim. Bu, boleh terang Bu? Semangat Bu tuh. Majelis itu adalah suatu tempat wadah yang Allah dan Rasul sukai, senangi. Taklim asal kata dari alama ilmu. Jadi tempat kita berbagi, menimba dan saling mendapatkan ilmu pengetahuan baik tentang keduniaan, terutama tentang akhirat kita. Itu pentingnya. Jadi kalau memang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, itu lebih baik kita datang. Karena majelis taklim itu, majelis ilmu itu
apalagi awak don di masjid gitu kan, itu adalah satu langkah kaki yang ibu langkahkan kamari dari rumah, itu balasan dari Allah sama dengan setahun pahala puasa sunnah salangkah, dan setahun pahala salat malam. Salat malam itu hadisnya sahih. Salangkah baru melangkah tuh. Jadi makanya memang sering kita sarankan kepada ibu-ibu kalau ada arisan, aduan kajian ilmu. Bukan hanya kita arisan saja, tapi ada nilai-nilai ilmu yang kita dapat di sana. Karena begitu besarnya pahala yang disiapkan Allah. Ibu pernah puasa setahun ndak berhenti-henti? Ndak pernah kan? Sama, bu ndak ya doh. Salangkah baru. Kan hebat tuh. Oh, beralangkah tadi rumah bu. Petong ndak? Oh, ndak petong ndak. Sama bu ndak petong tadi doh. Begitu Allah janjikan. Yang kedua, ini sebelum masuk. Yang kedua, kita menuju majlis ilmu itu bagaikan berjalan menuju surga. Hadisnya sahih juga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang berjalan menempuh menuju majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah telah bentangkan, siapkan baginya adalah surga. Luar biasa itu. Yang kedua, sama kita berada pada fi sabilillah, pada jalan Allah. Andaikan kita wafat meninggal, yang namanya malang tak dapat ditulak, mujuh tak dapat diraih, malang tiba dia meninggal kita itu adalah dalam keadaan syahid karena berada fi sabilillah. Ini luar biasa kalau hadir ke majelis ilmu. Makanya ibu-ibu agak rajin awak datang tarui. Kalau ada kawan-kawan yang alun ikui, mari bergabung bersama-sama. Dan kalau bisa sebaiknya jadikan gabung dengan majelis taklim gitu kan, di tingkat kelurahan ada, tingkat kecamatan ada, tingkat kota kan ada juga itu. Bergabung bersama di situ itu lebih bagus. Kemarin itu MTI Kota Padang di Masjid Betul Rahmah kalau tidak salah ada. Baik, itu sekelumit tentang banyak hadis riwayat yang menjelaskan lagi keutamaan hadir di majelis ilmu itu. Apalagi di masjid yang sangat luar biasa, adalah rumah ibadah. Masjid adalah tempat yang sangat dimuliakan Allah di permukaan bumi ini. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini, kita adalah sangat sedih dan miris sekali. Terutama adalah bagi anak-anak dan generasi-generasi kita yang sangat luar biasa. Di mana-mana sering itu yang dibicarakan. Tapi sepertinya belum ada perubahannya. Kenakalan-kenakalan, ada yang namanya tawuran, ada yang namanya narkoba, ada yang namanya bermacam-macam, minuman-minuman, pesta-pesta, sabuang-sabuang, dan lain-lainnya. Jadi sangat luar biasa. Tawuran kemarin mungkin ibu tahu kan, antara Pampangan dengan Pegambiran sampai meninggal, ada yang potong tangannya, kalau isi parui. Aduh, ini sangat miris sekali. Kemarin kita Maulid Nabi apa itu dengan Pak Lurah Batangarau. Itu Simpang Lubek ini ada ustaz cerita sama beliau mau pergi kajian subuh ke Indah Ruang, banyak nih di Simpang Lubek, Simpang Lubek. Kemarin kita di Kuranji, ya di Kuranji dengan Pak RW di sana diskusi juga.
orang pergi solat subuh lah meresahkan. Mungkin alhamdulillah Mas Haji awak lagi gak ke dalam saya. Di luar tu luar biasanya. Bahkan dia sampai merusak lama lantiang-lantiang kacau rumah orang. Ya mungkin dia dalam keadaan tidak stabil lagi, minum, mabukan. Jangan berpikir, oh itu tidak anak bodoh. Itu tidak usah pikir ke situ. Oh itu kan tidak kemana-mana bodoh. Bukan itu pola pemikiran kita. Jadi yang penting bagi kita adalah terutama kita ibu-ibu sebagai ujung tombak. Sebagai ujung tombak adalah satu. Yang penting kita maksimalkan, bentengi keluarga kita dengan 3 rumah. 3 itu selesailah tuh. Kalau dia bertanya boleh bu. 1, rumah tangga. Rumah tangga maksimalkan. Itu yang perlu. Maksimalkan. Jadi rumah tangga itu maksimalkan. Ya anak awak, ya cucu awak, ataupun kalau kita sebagai guru, murid-murid kita sebagai dosen, mahasiswi kita berkewajiban kita untuk membina, mendidik, mengarahkan, membimbing agar kepada yang lebih baik. Kita jangan bosan untuk selalu memperingatkan. Rumah tangga maksimalkan. Kenapa seperti itu? Produk awalnya adalah dari rumah tangga. Banyak anak-anak, para remaja, para pemuda keluar jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3. Apakah dia tidak punya orang tua? Itu kan perlu ditanyakan itu. Apakah tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya? Dia pasti punya. Oh mungkinnya tinggal di kos, anggaplah di kos. Apakah tidak ada ibu kos? Ibu kos bertanggung jawab. Makanya kalau kita punya rumah kos, jam 9, jam 10 itu kunci pintu, tidak ada ceritanya. Kalau tidak nanti ibu akan dituntut nanti di akhirat oleh Allah. Dia berbuat salah, dia berbuat maksiat kan dalam kawasan kita. Rumah awaknya ngontrak mah. Kemarin di sana itu ada tatangkok, anak-anak yang ngadu sama kita. Tatangkok narkoba, dia ngontrak rumah. Baik dibuser kan, dapat dia. Makanya hati-hati. Jadi rumah tangga maksimalkan pola pendidikan yang baik. Madrasatul ula, pendidikan pertama itu dari rumah tangga. Rumah tangga. Ayah jomande berperan aktif. Syukurlah bapak-bapak, tidak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu, ada biasa ada bapak gitu kan. Ibu-ibu bersyukurlah kalau lain tidak ada anak-anak awak, tapi awak tetap mengingatkan kepada anak awak Josia nyoba kawan. Hati-hati itu lingkungannya. Nya kalau ndak mungkin dari rumah tangga, tapi dari virusnya dari luar masuknya. Kini awak yang pertama dulu virus dari dalam dulu rumah tangga. Kita sangat ekstra hati-hati dan waspada. Awak keluar sebentar Adilah siap isya lah jam 9 hari. Manga ada tugas ada perlu ndak usah bisu lagi. Sawantanya ndak bisa. Kalau lagi duit ju hari bisu ada ju. Kau di balian nama pangsit bekos. Baiklah kan. Apa kau ditumbuk jo pangsit sabungkui saya? Kau pulang jam 1, jam 2, jam 3. Kau dah tahu jo sia. Hati-hati. Wala lalu pangsitnya makanan seorang. Hati-hati. Jangan sampai. Jadi kalau indah tu ibu, kalau indah tu jangan. Nyokan awak dalam iyo indah bagai kan? Dalam indah iyo jo. Yo pe puyang yo, pe pulang yo. Yo masnya. Jadi hati-hati kita. Karena kita menerapkan di rumah seperti itu, Bu. Jadi kalaulah maghrib tidak ada lagi ke masjid, ke musola, sholat jamaah. Kalau ada orang wirid, dengar wirid. Kalau tidak, lalu. Itu caranya. Tidak membaca, kok angkat dibaca. Istirahat, besok bisa ada aktivitas lagi. Jadi fungsikan
rumah tangga dengan semaksimal mungkin, karena anak adalah tanggung jawab orang tua. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Yo anak, yo cucu, kalau suami ya istri. Tanggung jawab. Hati-hati itu. Jadi jangan sampai awak ala rajin ke rumah saji, sholat berjamaah, ayah jomande, tapi anak tidak. Itu bermasalah nanti di akhirat, di hadapan Allah. La tadallu maqadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah yaitunya ahli keluarga kita. Jadi bereskan. Jadi mari ibu-ibu, ibu adalah sebagai sentral, sebagai ujung tombak. Kadang-kadang mungkin ayah pulang malam nih segala macamnya, maka ibu banyak di rumah. Wah, kalau sama-sama pulang malam, pulang karajo, sama-sama kita mengontrol agar anak-anak kita jangan tercemar oleh virus-virus yang selalu menghantui mereka. Narkoba sangat luar biasa Bapak Ibu-ibu. Kalau Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia, zona merah, gawat, hati-hati itu. Nah, kita nak nyebut itu dong itu kan. Nah, pokok itulah tawuran LGBT. Oi, LGBT kuni basera. Dima basera. Dulu 2006 balik 15.000 di Sumatera Barat. Kini udah 18.000. Dan itu orang sadonyo. Petang dulu tertengkuk tu laki-laki, semua laki-laki tu. Aduh, kacau. Makanya hati-hati. Hal-hal yang dulu, Bu, halo. Dulu awak ragu, awak perlu waspada kalau anak laki-laki dengan perempuan. Kini laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Kadang bingung loh awak bagi. Itu susahnya awak kini kok. Jadi yang penting ini kok, bagaimana kita tetap filter keluarga kita. Hati-hati. Ya mungkin kalau anak-anak kita masih dalam kontrol, usia SD, TK, SD, SMP, sampai SMA, kalau nyulalo sekali-sekali buka tasnya, ICE. Balian tas tu, tapi masukan kau lihat kan, cari ICE-nya. Jangan dibiarin saja. Asal mau setahun tu barangkali awak bongkar tasnya. Perlu hati-hati. Kadang-kadang ada narkoba, awak dah tahu doh. Kadang-kadang ada CD, kadang-kadang bermacam-macam. Tua. Lagi kini kok kawan meninggal parangai ke petang kan sebelum meninggal tu. Tua. Jadi sebelumnya meninggal, nyobalah peraturan para remaja boleh memakai alat kontrasepsi. Tua tujuannya tu kan boleh zina, itu intinya tu. Jadi sangat luar biasa. Waspada awak ini kok. Sangat ekstra hati-hati. Apalagi kalau awak punya anak gadis, ibu-ibu, mohon sekali lagi, alhamdulillah saya juga punya anak gadis satu, dititipkan Allah. Perlu ekstra awak hati-hati. Jangan sampai. Kau perlu kalau bisa belajar silat, ajari dia silat. Belajar karate, ajarannya karate. Kalau enggak, suruhnya belajar karate. Setidaknya benteng diri dia. Itu dalam rangka kita untuk waspada. Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana caranya? Satu, kawal tauhidnya anak-anak awak. Jadi dari rumah tangga itu diajarnya nilai-nilai agama sebelum dia sampai ke ngaji, sebelum dia sampai ke sekolah, sebelum sampai dia ke luar. Dari rumah tangga dulu. Ibu kalau ada anak awak kete-kete, belum dia ngerti apa-apa, belum tahunya banyak dengan ilmu-ilmu, awak ajarnya doa makan, doa sudah makan, doa kalau kemudian diajar doa masuk masjid, keluar masjid, naik kendaraan, hujan turun, ditembak patui, mendengar patui dan macam-macam. Banyak doa-doa. Ajarnya awak, kau tapi ibu yang ajarkan.
Orang tua. Kalau belum tahu dia Al-Fatihah, orang tua yang ajarkan dia Al-Fatihah. Itu yang mau kasih dengan ilmu yang pahat, Bu. Pandainya Al-Fatihah, setiap saat dia pasti baca Al-Fatihah. Setidaknya solat sunnah, mulai setiap acaranya di sekolah, di tempat pengajiannya, di tempat yang lain, siapa awal mengajarkannya? Awak. Maka itu ini kasih dengan ilmu yang tafawwi, yang tidak ada qata', tidak ada potongannya, tidak ada terputus, terus mengalir. Idza matal insan inqata', tidak ada terputus itu. Makanya awak yang ajarkan. Di tauhid yang dibina, ajari dia banyak bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidayka wa ilayyal musir wa ilaikal masir. Bagaimana dia agar dia selalu pandai bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin banyak awak cari kini ko banyak anak-anak melawan ke orang gaya. Ndak tanggung banyak kini ko dong. Kau ndak percaya ibu cobalah. Inyo sedang main HP, ambil HP-nya. Nyampen bisa HP itu semua. Kota lo awak nyampean rumah. Baguliang-guliang, maki-maki. Cobain aja kan dalam saya. Ini sedang asik main HP itu. Biar beda. Makanya kalau belum ukurannya jangan dikasih anak handphone dulu, enggak usah. Belum ada manfaat bagi dia. Anak SD, SMP itu belum banyak. Bisa dikatakan belum ada manfaat handphone bagi dia itu. Apalagi kalau HP Android itu. Jadi bagaimana kita tetap istiqomah? Ajarkan dia cara bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kok, syukuri nikmat Allah yang ada. Nikmat Allah baik yang ada di dirimu ataupun yang di luar dirimu. Tangan karunia Allah. Coba kamu lihat itu orang-orang dapat tangan tuh. Kaki karunia Allah. Mata karunia Allah. Seluruh tubuhmu itu adalah karunia dari Allah. Syukuri. Baik cara mensyukurinya mah solat. Karena solat itu bahagian dari mensyukuri nikmat Allah. Nah, kalau tidak solat berarti dia mengkufuri, ingkar dia itu. Nah, nanti kamu akan dibakar. Buat jale-jale saja nak. Bakar tu bahatu mah nge. Jauh api dibakar. Tidak percaya kemarilah. Ambil api bakar tangannya tu. Pasti panas. Jadi kalau anak-anak yang usia kecil-kecil itu dia kadang-kadang mau bukti, kadang-kadang kan yang harus yang nyata-nyata saja. Nah, maka kita juga menganalogikannya dengan hal-hal yang jelas-jelas. Jadi didik, ajari bagaimana dia bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, makan yang ada saja syukuri ya. Ini kadang-kadang anak kan dari mau gitu. Kok masnya. Awaklah payah-payah masak. Ampun tak bayangan memang payah masak tuh itu kan. Iya payah Bu. Tahu-taunya digituan dia anak. Enggak lama dosnya. Itu yang ditanamkan cara bersyukur. Nah, syukuri. Cari orang di Palestina dua. Ini makan sampah, ini makan dua. Makannya tuh. Sampai ke dia supaya dia paham. Kadang-kadang awakan pembiaran. Rata-rata di rumah baralik ini kok. Di rumah baralik itu paling banyak mubazir tu. Orang nang baralik, awak nampai baralik tu kadang-kadang yang banyak buat dosa. Dia ambil nasi banyak-banyak, sambal banyak-banyak, laso kalamak jo rasanya kok. Makan seketiknya, pedian tu tinggal le. Innal mubadziri kana ikhwan syaitan. Anak makan tadi itu setan tu. Setan gadang. Awak kana sampean makanan habiskan. Kalau tidak ambil seketik. Wadol 3, wadol 5 baralik itu kan ambil seketik. Harus habis. Tidak pantas jangan makan tulang, salah makan. Piringnya tinggal, sendok tinggal. Tapi yang selagi layak untuk dimakan, makan. Sabutir nasi pun tidak boleh bertinggal. Itu sampai ke anak tu. Cali itu, mungkin ibu-ibu marasoan gitu kan. Rumah baralik itu. Sedih itu mencalinya. Kasihan itu, kasihan orang baralik itu. Kadang bakar ruang-karuang bagai. Waduh, naudzubillah. Awak yang datang tu, kadang bayi 5.000 makan 5 lo gitu kan. Hati-hati.
Jangan dibuat mubazir, tidak boleh. Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian kokohkan keyakinannya. Dia sudah punya keyakinan, anakku, dia sudah punya tauhid, tetapi kadang ragu dan bimbang. Yoleh sawanah itu, ragu banyak. Nah, jika engkau membuat kebaikan, berada di atas langit, di dalam bumi, di tengah gelapnya malam, tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Ya'ti bihi Allah, Allah tahu itu. Walaupun ayah jo mama tidak mencalik tapi Allah tahu. Jangan kamu coba-coba. Nah, itu yang waskat itu namanya, pengawasan malaikat. Kalau itu ditanamkan, insya Allah tidak apa-apa. Tidak akan ada tanda tangan fiktif. Kalau nyolok kadang misalnya, tidak akan ada pencurian, pembohongan tidak akan ada. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan yang terbaik. Nah, hati-hati. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka tetap kuat dalam bertauhid, berakidah, beragama. Mulai sebentar lagi ibu-ibu sekalian, Desember akan masuk. Itu kan banyak umat-umat Islam yang toleransi yang kebablasan itu. Dipastikan itu. Tidak dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Itu toleransi kebablasan itu. Tidak boleh umat-umat Islam tu, makanya salam lintas agama itu tidak boleh. Doa lintas agama tidak boleh. Tidak ada dalam Islam itu, tidak ada. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu selesai itu. Jadi makanya kuatkan benteng kita agar anak-anak kita, generasi kita itu tetap istiqomah. Nah, itu yang penting. Jadi satu, rumah tangga maksimalkan. Ada komentarnya Bu? Boleh. Kan ada kerja Ibu, enggak? Untuk kerja bosnya. Karena siap ini mau jemput anak sekolah. Jadi satu, rumah tangga maksimalkan. Membentengi keluarga akhir zamanku, maksimalkan fungsinya 3 rumah. Satu, rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah. Ada tanya Bu? Boleh? Rumah ibadah. Bawa anak ke rumah ibadah, masjid dan musola. Kalau dake masjid. Kalau dake musola. Salat jamaah. Jangan ada bahasanya nak namuah do pasnya. Bang kok nak namuahnya anak awak mah. Anu nak namuah do masjid kok, Pak. Berang mamaka. Makanya jamaah tu perlu juga pemahaman agama. Jangan berang-berang saya karena Bu, halo. Nah, kalau awak masuk, contohnya kan masuk itu kafe-kafe besar itu sambut dengan apa itu? 3S, kalau enggak 10S, 3S. Senyum, salam, sapa. Bu, mau minum apa? Ada yang bisa dibantu? Ini menunya. Bahkan tumpah menu tu dia awak, enggak apa-apa Bu, biar saya ngelap. Nyo ganti je nombor baru tu. Nampak kok pitiaw keluar, kan itu nombor baru nyo. Jadi servis anak tu enggak perlu diberangi. Dalam Islam tu sebenarnya enggak ada marah. Ghadab namanya, kalau marah tu ghadab tu. Yang ada watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nasihat menasehati. Itu yang ada. Marah itu tidak ada. Dan tidak boleh marah itu. Cuman mungkin menasihati, bahasanya mungkin awak berang. Nah gitu. Amma itu berang saya, Pak itu berang saya. Jadi kalau anak di rumah saji, tidak boleh diusir. Kita di mana-mana kita sering sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, pengurus masaji, jangan diusir anak dari rumah saji. Bagaluihnyo, balarihnyo, nasihat saja. Nah, duduk. Namua. Saya sudah cobain. Ambo dikadai sebut, Ambo pai salat asar tu lah kamai orang. Kadang-kadang awak kan harus telambe lo lah kamai orang tu masih duduk kadai. Ambo keluar tu. Saji. Walaupun ndak nak awak secara syariatnya, mungkin ndak ya, ndak awak ya do, ndak awak mende do, tetapi itu adalah nampak di mata awak. Mata kita nanti akan dihisap. Bang, ini terdengar orang azan. Ayo ya, saji.
Alhamdulillah sampai kini ndak pernah duduk di kedai itu loh. Ambo cek taruh itu. Lo menjalankan masjid itu kedai. Oh, kalau ndak bagi gitarnya situ bagi, maroko bagi, main handphone bagi. Tunggu lu ya, nunggu siap. Ambo tungguan ke situ. Masuk ambo ke kedai itu. Ndak ada itu. Berang orang kedai itu, seharusnya orang kedai itu nasihati. Pak, tolong nasihatinya, suruhnya ke masjid. Ambo dia nampak, dia mau kena nampak, dia mau ndak ada. Itu sana, coba dulu. Jangan sama dukun wah, lu coba doang kalau balik itu kan, nggak boleh. Tuh dukun tuh kan takar aja tuh. Nggak, usaha dulu, insya Allah bisa. Kalau dicobain bisa. Jadi yang penting jangan kita putus asa, tuh yang perlu. Yang butuh esok, oh nyonak namun kan belum cobalah dulu. Bu ya, jangan putus asa. Jadi insya Allah bisa. Anak awak nan jale kini na wajib dulu anak awak dulu. Na wajibnya. Kalau ibu punya anak ibu. Kalau ibu punya cucu ibu. Saya punya anak titipan Allah, saya berkewajiban karena saya nanti akan hisab. Kita tidak ada jawaban. Kalau tidak ada usaha maksimal, usaha dulu. Insya Allah. Makanya dicek tarui. Kalau pulang nak, dek, lay sholat tadi. Itu perlu. Awak kan pembiaran yang banyak. Lay mah di mana sembahyang? Nah, dompak saja dah. Ini pemain layang nih tuh. Kini kan musim layang kok. Okat asar tuh hilang tuh. Maghrib habis tuh. Isya tuh pulang malam tuh. Nggak ada tuh. Habis kalau malam bilang kok subuh lalu dulu. Kan di dekat tempat embo tuh. Ada tuh. Apanya markas itu. Jadi penting bagi kita. Kadang-kadang kita abai pembiaran yang banyak. Makanya kita maksimalkan. Setidaknya kita yang punya anak, punya cucu bertanggung jawab sampainya namuah, sampai dia istiqomah, sampainya bisa mandiri. Bara bisa mandiri setidaknya kelas semester 2 lah. Semester 2 udah mulai itu. Kecuali kalau dia banyak agamanya, mungkin dari SD dia agama, SMP dia agama, nanti semua agama juga. Tuh udah mulai dia kuat itu. Kalau di pondok dia udah mulai kuat itu. Tapi kalau mungkin dari umum SD, SMP, SMA kan kurang tuh nilai-nilai agama, maka kita kawal terus, insyaallah. Yang lain masih ada mau nanya? Boleh. Jadi maksimalkan rumah tangga. Yang kedua rumah ibadah. Jadi kalau ada anak maribui jangan dimarahi, nasihat. Nah, awak ke masjid yo, danga kajian, salat. Kalau nyoba galuiknya maribui, saya sudah sholat tegur, jangan dalam sholat. Sudah sholat. Tadi kan ibu kecian, ndak ada orang yang muta doh. Lain nampak emak-emak ko muta sholat. Ndak mengamuta jo. Suak yang muta lendak. Bisuak jangan muta lendak. Tapi kalau kau muta pulang lah, tu yo pulangnya. Ini ndak gitu cara doh. Kau muta pakai ini ya. Ini painyo. Ndak di warung di kafe itu kan ndak kayak gitu doh. Kalau salah kan ndak di usianya doh. Ndak adanya usia dia awak di situ doh. Kadang berjam-jam awak yang tungguan mungkin. Aturan betutuinya nyalon tutui doh. Awak dia main HP di situ baru. Begitu pelayanan di masjid itu kayak gitu. Bahas supaya di masjid itu, ini kan rahmah ini, rahmah, tenang, nyaman. Jadi ada imarah, ada idarah, ada riayah. Imaratul masjid, ada idaratul masjid, ada riayatul masjid. Ini bukan hanya pembangunan fisik, tetapi mental spiritual. Itu ndak bisa langsung jadi kun fayakun, ndak langsung, ndak bisa dulu. Menjadikan anak itu seorang ustadz, mubaligh, menjadi ulama, jadi buya, itu butuh proses yang panjang. Kalau jadi dokter sewantanyo, ada PT, tama SD, SMP, SMA, masukan kedokteran. Kedokteran barang nih kok. P10 sewana itu. 400 itu P10 200 saya lebih ya.
200 juta lebih tuh. 200 juta kalau piti. Beko ala langsung jadi belum. Kau dulu sudah 2 tahun loh. Oke lah 6 tahun langsung buka praktek jadi dokter. Bisa. Tapi kalau menjadi ustadz, menjadi ulama, anak yang soleh dan soleha, itu tidak bisa seperti itu, Bu. Itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan yang panjang. Sangat luar biasa. Nah, makanya mohon doanya ibu-ibu. Alhamdulillah cucu ibu mau berangkat besok Desember ini ke Mesir insya Allah. Ceramah dulu kan mau sampai Meksiko tuh. Ambo selalu minta doa kepada jamaah. Berkat doa bapak ibu jamaah Kota Padang inilah, alhamdulillah Allah mudahkan dia. Dari 5.500 yang mendaftar se-Indonesia, lulus hanya 1.532 orang dari MAN PK Padang Panjang Kota Baru. Ke Mesir, 3 orang ke Maroko. Alhamdulillah masuk dia peringkat 19. Itu doa, berkat doa. Makanya ambo selalu minta doa kepada bapak-bapak, ibu-ibu dalam kajian Ramadan kemarin. Alhamdulillah Allah ijabah. Nah sekarang dia lagi sekolah bahasa. Jadi harus training bahasa dulu 6 bulan ini. Insya Allah Desember berangkat. Nah, berkat doa bapak ibu. Itu penting. Sangat luar biasa. Mangan nyolo semangat loh. Abang sampai below di situ. Kalau bisa S3 biasa. Enggak kau ini abang dah sebenarnya. Nantilah sebenarnya. Kita harus merancang masa depan. Jadi bapak ibu-ibu sekalian, mari jangan putus asa, itu yang penting. Tolong anak-anak kita istiqomah tarui sampai dia kuliah itu dia masih belum stabil, masih labil baru tuh. Karena dalam ilmu perkembangan, ilmu psikologi, pendidikan ilmu psikologi anak juga seperti itu. SMA kelas semester 1, semester 2 itu masih belum istiqomah. Nanti dia akan tahu jati diri mau kemana dia itu. Makanya rentang itu perlu kawal, josianya bergaul, di manyok tarui, kamanyo hobinyo. Nah, terus dong. Jadi satu rumah tangga, yang kedua rumah ibadah. Kami mohon sekali lagi, tolong yang mendengar kajian ini termasuk melalui YouTube, jangan diusir anak di rumah ibadah. Rasulullah tidak ada mengusir anak, tidak ada. Bahkan cucu beliau Hasan wal Husain, Rasul sedang sholat, naiknya ke pundak beliau, itu dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu. Dilamuan sujud. Sujud itu kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan sekali itunya tuh, atau 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, kan sekali itunya tuh. Dilamuan sampainya turun. Sampai dia turun. Bukan diturunkan, sampainya turun. Itu kan pendidikan itu. Jadi kalau ada anak-anak cucu-cucu awak yang mengadu awak sedang salat, awak sedang sujud, nyonanya biarin saja. Lama saya sujud. Lama sujud itu jangan niang jo, baca bacaan tadi itu. Biasa baca sekali, 2 kali, 3 kali, baca sampainya turun. Enggak apa-apa. Nanti dia akan faham sendiri itu. Gitu. Sedang khotbah dulu kan nyon ketek-ketek dulu kan, nyon manjik ke mimbar tuh. Karena dari kecil saya udah bawa kemana-mana dia. Nanya kata mimbar itu, kita ya. Tidak boleh dimarahi. Karena di zaman Rasul memang ada kayak gitu. Balai lari di masjid itu. Taruang kakinya jatuh, tatungkui, turun Rasul dikejar, digendong itu. Nah kalau kini awak gendong bayi kan lain lagi seorang gitu kan. Baik, itu yang kedua. Yang terakhir, rumah sekolah. Fungsikan 3 rumah ini. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Rumah ibadah itu dibawa anak ibadah ya Bu ya, jangan awak saja. Jadi kalau ingin anak ibu soleh, rajinnya sholat, bawa dia. Jangan disuruh. Ada ibu-ibu kemarin nanya di mana dia, tidak mau disuruh aja Ustaz, biasa kan. Jangan disuruh. Mendidik anak sama jauh mandian kudo. Kudo ibu tahu nak? Awak masuk ke dalam air itu dulu. Tapi kalau awak tulan suku dua tu simpan awak. Masuk dalam saja dosanya. Gitu. Nyantam awak beko. Apa saja lalu semua. Hanya balik ke awak balik. Tapi ke masjid kita. Tak ada alasannya menolak doh. Amma juaya ke masjid. Oh bisa kadang atau awaknya. Makanya kalau istri yang sedang merah atau anak gadis yang nak mau sajiannya udah masuk undangnya gitu kan.
Gitu. Jadi makanya pendidikan itu yang penting. Jadi kemudian rumah sekolah kok menentukan ibu-ibu, menentukan sekali. Maka carilah sekolah yang betul-betul mampu membina, mengarahkan, mendidik, membawa anak kita selamat dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Ingat loh, bukan dunia saja. Kadang anak awak kan sanangnya juara olimpiade ini, juara itu. Oh bangga, hebat, piala pajang-pajang, sertifikat banyak gitu kan. Masuk Facebook, masuk ini semacamnya. Tetapi agama anak kita haus, gersang. Makanya penting. Jangan sampai. Kalau ibu leskan anak-anak ibu untuk umum, tolong agamanya maksimalkan. Di SD berapa nih kok? 3 jam. Ini kalau sekolah full day lah gitu kan. Di SMP berapa? 2 jam, 3 jam. SMA berapa lo? 2 jam kan. Seminggu. Kan sangat jauh anak awak tu. Tamai SD nyo ndak mengaji le do. Bana ngaji wak. Awak lah tamai pak senyanya lah tamai. Adalah tamai mengaji begitu. Tamai SD baru SMP kelas 1. Bana ngaji wak. Oh tamai biasa. Ayo tu. Itu kan aneh bin ajaib tu. Bilo anak awak lai. Makanya kalau kita arahkan terus kamu masuk pondok pesantren ya. Batu ya. Tak kamu lai enggak tak kanu stek. Sanjung saya. Kini kan ambo nak ada membawa anak awak kan tak ada awak bawa. Kini anak orang lain yang bawa. Keponakan yang ada lain sesuku Jawa itu kan Tanjuang suku dua tu. Kemana-mana saya bawa khotbah Jumat. Tambah gambiran. Masuk ke mana pula itu. Harus seperti itu. Anak orang selama yang ada, Pak. Jadi biasakan dia. Ajak. Rumah sekolah itu menentukan. Maka carilah sekolah. Jangan ada belalih. Kadang-kadang, sekolah tu mahal. Tak tahu di kami itu. Mana namahan cari? Namahan cari itu sesuai dengan kemampuan kita. Sekolah tu bully, sekolah tu atus. Janganlah sekolah nak bully dan biar. Hendak bully lah, kan ada mah. Makanya kalau ambo mencari sekolah tu, kalau anak kasih sekolah, biasanya ambo survei dulu ibu. Pariaman, Solo, mana saja. Untuk anak yang nomor sampai gini kan nomor itu kayak gitu tuh. Akhirnya dapat antar ke sana nanti. Itu caranya. Komediko. Jadi sekolah itu yang murah meriah tetapi dia mampu mengaplikasikan ilmunya dalam masyarakat. Itu yang penting. Itu yang berlalu. Tidak senang awak ibu. Kok nyampang awak meninggal besok inyo mandian awak. Inyo menyolatkan awak. Yang entah. Nanti kita di alam kubur sudah terbaring di alam barzah, dia selalu setiap yang dilakukannya itu adalah kebaikan, mengalir kebaikan kepada kita. Sementara kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kalau ada anak-anak ibu-ibu masih ketek-ketek ini kau tolong didik dengan baik-baik, terutama dengan Al-Quran. Kalau ada anak 3 di rumah, setidaknya seorang jadikan dia penghafal Quran. Seorang saja jadi, kau tidak ketiga. Anak seorang itulah nanti yang akan membangkit batang tarandam namanya itu, menyelamatkan kita. Karena ada 10 kiri kanan muka belakang yang akan memberikan syafaat bagi Ahlul Quran itu. Sangat luar biasa itu. Jadi makanya penting ibu-ibu sekalian, kita akan saling berbagi saja. Alhamdulillah cucu ibu yang ketiga itu, anak saya nomor 3 itu sekarang kelas 1 di SMA, tingkat SMA pondok pesantren. Alhamdulillah sudah masuk 20 juz hafalannya. Tahun depan kata ustaznya, saya tanya kemarin, insya Allah dia bisa khotaman. Serius Ustaz, insya Allah biasa. Itu yang penting. Iya duit kok mengalah. Tidak ada lah. Awak duit untuk siapa? Ibu-ibu Pak Bakarajo mencari bapak-bapak di rumah itu kan mencari itu untuk siapa? Itu anak kan, tapi anak tidak dibereskan, kan rugi awak tuh. Selamain anak awak. Alhamdulillah ibu. Ya, kita kan saling berbagi saja. Nah, kalau yang nomor 2 tuh cita-citanya mau ke Ummul Qura, kelas 3 sekarang. SMA, Man PK Perang Panjang tuh. Ummul Qura itu kan di Mekah itu.
Nah, mudah-mudahan ibu doakanlah, mudah-mudahan dia Allah izinkan di sana nantinya. Semuanya tujuannya adalah lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Tak kala kita wafat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan dialah yang akan menyeru dan mengajak umat kepada yang lebih baik. Nabi Ibrahim kan kayak gitu dulu harapan beliau. Ya Allah, kasihlah aku anak. Rabbi habli minas sholihin. Umur berapa? Umur 80, Bu. Allah belum percaya dari umur 0 sampai umur sekian itu. Umur 80 tahun baru datanglah Ismail. Nah, makanya doa itu selalu Rabbi habli minas sholihin. Kalau ingin anak awak rajin sholat, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Biasakan itu. Nah, gitu. Baik, ibu sekalian, mohon maaf tersinggung rekanannya. Masih ada yang tanyakan? Kalau tidak, demikian saja. Alfu minkum ila liqa' fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam